Mangan kupat ngombene kopi entek papat mbayare lali. Dari hati yang paling dalam mohon dimaafkan segala kesalahan kami. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kosong-kosong ya dulur, matur nuwun. Oleh izin sementara. Wah, aku tak umur-umur awak dadi imam salat Id baru tahun iki aku. Podo. Tak umur-umur. Umur tahun iki. Enggak, lah dadi imam iku, lah dadi imam biasa, Dik. Khotbah iku lho, Dik. Iya. Iya bener. Lah dadi imam biasa. Berarti akhirnya khotbah niku meski ana ngarep iki anak dhewe. Aku pernah sekali aku. Numpang orang khotbahnya. Jadi khotib. Nah, khotib sejak lahir jadi khotib itu. Iya, enggak. Dek Jumat tok ngos jenenge khotib ngos. Ayo. Iya, liyane Jumat iku hip hop. Hitop. Pemain belajar dari khotib itu. Lanjut, Pi. Wis, terima kasih Pak Wahid. Monggo lanjut sharingnya. Lanjut dengan ini Pak Budi. Pak Budi, monggo Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi mau Pak Budi. Oh, brengos maneh. Brengos. Nih. Aku mau cek gurung-gurung, Mas. Ya, awakmu alatmu canggih tapi gak ono konekti iki. Aku cek gurung-gurung, Mas, ulangi, Mas. Yo, ulangi angel lho, Play. Hah, angel ya. Saiki tole nyanyi gadisku. Iya. Play, nyanyi Le. Ayo Le. Satu lagu ya. Ya, siap. Ah, ono. Monggo. Lanjutnya aku tak nyimak-nyimak ya. Season 2 ya. Season 2 ono lagu deh. Oh, siap. Gitaran. Monggo. Telkomsel kali. Saya iki gak kayak gitar, Mit. Kayak piano. Oleh kawin opo sapa wi? Oleh sih nang Telkomsel ta? Aku nang dindi. Ya. Aku nang dindi. Ya. Enggak terus. Ya, Pak Setio. Tolong aja. Kalau ada karyawan yang jebolan dari sana, terus bisa nggak aku menghubungi gitu. Akhirnya mungkin karo Gusti Allah paling dalan. Jadi apa ya? Terus dimudahkan gitu loh. Aku akhirnya dapat nomor telepon orang yang dulu pernah jadi supervisornya. Akhirnya tak telepon, terus berdirilah itu Big Boss Laundry itu. Jadi intinya itu kalau kita usaha, kalau kita nggak nyemplung basah itu, kita nggak merasakan nikmatnya. Gitu. Jadi ya, betul, aku ya pernah dibohongin. Jadi dalam perjalanan itu dibohongin supplier ya sering, dibohongin karyawan juga sering, dibohongin customer juga sering gitu. Tapi dengan itu tuh kita bisa belajar gitu. Itu yang bisa saya sharing gitulah. Makanya kalau mau usaha tuh nyemplung, bener-bener nyemplung. Kita nikmati aja. Kalaupun dibohongin ya kita nikmati itu. Itu pelajaran. Kira-kira permodalan awal untuk mendirikan itu berapa, Mbak Dini? Itu tergantung sih. Kalau di Icon ini kan kebetulan dia komplek banyak klaster ya di sini. Jadi alhamdulillah ketika aku mendirikan ini itu dari mulai bulan pertama tuh aku bisa masuk gitu untuk gaji, untuk operasional itu bisa masuk. Kalau masalah modal itu menurutku itu tergantung pasar. Kita mau bikinnya langsung gede atau dari sederhana dulu gitu. Kalau merasa pasarnya udah, oh ini cukuplah dengan 3 mesin atau 4 mesin ya, kita mulai aja gitu. Paling kalau di luar dari misalnya nggak kontrak ruko ya, itu sekitar 70-an masuk lah. Iku mesin apa ae, Din? Mesin cuci,
mesin pengering, boiler untuk setrika. Aku dulu itu pertama mendirikan laundry ini, itu membeli paketnya pun itu aku juga dihapusi loh. Oh, awalnya Jadi, itu. Oh, ya, paket awal beli. memberi paket karena ketidaktahuanku gitu ya. Jadi pengeringnya itu berbentuk pengering ruangan, bukan pengering mesin yang kita cuman masukkan gitu. Jadi dulu pertama langkah pertama itu bukan mesin pengering kok kayak mesin cuci gitu ya? Betul. Aku dikasihnya itu mesin pengeringnya itu pengering buat ruangan. Jadi aku bikin kayak bilik gitu. Bilik tapi ya gede. Kenapa? Nggak kepake sekarang. Alhamdulillah itu sekarang malah justru kepake untuk karpet, untuk kasur yang apa namanya lapisan-lapisan spring bed itu, untuk bed cover, untuk stroller. Itu kepake jadinya ya, makanya belum menggabung. Oke. Ya. Terus Din, mesinmu awal itu mesin cucinya berapa buah? Kenapa? Mesin cucinya berapa buah? Aku awal tuh mesin cucinya 3. Terus mesin kapasitas cuci 3. Din? Kapasitas berapa kilo? Ya. Jadi gini, kalau kita nuruti laundry buat industri itu mesin cucinya ya ada yang buatan dari luar itu ada. Nah, aku karena waktu itu dibohongin gitu ya. Dibohongin mesin cucinya itu mesin cuci rumahan, Electrolux gitu ya. Gitu. Tapi pengeringnya ya pengering ruangan itu. Pertamanya itu aku karyawanku sengsoro kalau misalnya satu customer gitu ya, kalau mau ngeringin laundryan itu dihanger satu nanti terus ada pembatas gitu ya, untuk customer 1, customer 2 itu ada batasan-batasannya gitu ya. Itu ya sengsara sih, apa ya mesti gini gitu ya. Terus aku googling mana kan, terus iki Pak, iki kok enek mesin seperti ini gitu kan. Terus aku tanya-tanya, akhirnya aku bisa beli pengering yang mesin pengering gitu kan. Singgawi gas ya? Singgawi gas. Praktis seperti ini. Nah, terus pengeringku ruangan kan aku bikin kayak bilik itu 2 meter kali 3 meter tuh di belakang tuh. Itu tak gawe opo, kok dianu demit ngono kan. Ruangannya kan gelap kan. Gitu tertutup semua kan, sampai atap itu saya lapisi lagi tertutup. Pokoknya untuk pengering, pemanas kan. Tak lapisin aluminium foil ya. Untuk bisa inilah ceritanya. Nah, akhirnya digawe karpet, digawe ternyata bisa dimanfaatkan. Jadi sekarang laundryku yang di Icon itu yang di Agricola tuh kalau ada stroller bayi, ada tempat tidur atau lapisan-lapisan itu dibawa ke Icon. Jadi untuk mengeringkan seperti itu. Jadi akhirnya jalan sekarang pengeringnya yang di Icon tuh udah 5, yang di Agricola juga sudah 5, mesin cucinya sudah 5 juga gitu. Ya alhamdulillah lah, makanya. Nah, perlu lahan yang luas nggak untuk jemur bajunya? Itu pakai sinar matahari atau ya tadi ruangan pengering itu aja, Mbak Dini? Iya. Jadi gini, kalau karpet itu harus ditus dulu kan, ngerti ditus? Iya. Habis dicuci kan ditus dulu tuh paling. Nah, ditiris paling semalam. Jadi biar airnya juga nggak menu-menuin di ruang pengering gitu. Kalau aku semuanya tak masukin pengering, makanya nggak bau. Kan kebanyakan orang laundry yang lain itu pakai matahari kan, dijemur di atas atap gitu ya. Nah, itu yang bisa bau itu. Kalau aku keringnya kering, jadi tapi nek gawe sabun sing anti bau itu bisa ya, Din. Tapi kalau hujan, kalau kena ini nggak bisa nggak nyerap juga.
Iya, nek udan ya pasti mambu. Nah makanya kalau aku kan enggak, meskipun hujan, meskipun apa pengering jalan itu. Trikoe nggawe uap itu ya, yang Boiler. gas ya? Boiler, Iya, boiler. gas ya? Iya, pakai gas. Oh. Boiler yang 25 liter tuh. Jadi kita memang tergantung kejujuran karyawan gitu. Karena kita nggak nganu sendiri gitu. Caranya beda nih antara customer 1, customer 2. Kalau pakaian gimana ya? Aku lihat kalau antar istri laundry kan banyak banget tuh, Din. Ada Apanya? yang macam-macam. Artinya baju yang di laundry sampai belum kepikiran itu. Bedain misalnya customer kalau 1 ada kaos kaki, customer ada 2 celana. Gimana caranya ya? Kasih level 1-1 atau gimana itu? Oh iya, satu customer itu bisa sampai 3 mesin cuci loh. Kalau tempat saya, iya. Supaya nggak ketuker gitu gimana ya? Kalau aku satu customer sendiri tempat apa? Jadi satu bon, misalnya kita pilah-pilah nih baju yang putih, baju yang berwarna sama yang ini, pokoknya baju yang berwarna gelap sama baju yang berwarna agak cerah gitu ya. Yang cerah satu mesin itu satu customer. Makanya aku bilang satu customer tuh memungkinkan sampai 3 mesin cuci. Jadi nyucinya karyawanku tuh satu-satu. Mungkin lah ya. Ya, Jadi misalnya kita dalam kiloan, cuma yang terangnya 2 piece, yang lainnya gelap semua. Kan harus dipisahin kan? iya, memang harus dipisahin. Ya, memang itu risiko loh daripada kita nanti kelunturan mereka marah. Iya, Kilo betul. itu agak murah. Cuman kalau aku nggak dicampur-campur, terus aku parfumnya yang grade A. Ada. Omsetnya piro, Din, saiki, Din? Kenapa? Omset. Sehari 300 itu, dikaliin aja Ngos. Enggak ya. Sehari Ya 300. namanya dagang ya enggak terus 300 flat gitu enggak lah. Kalau ini ya range-nya itu 200 sampai 300 kilo sehari. Karyawanku kan sudah profesional juga. Kita pilih, makanya gaji karyawan itu juga ini. Karena kalau dia lemot setelikannya, kita ya repot. Kita cuma 2 hari. Maksudnya pengambilannya kan 2 hari. Sulit nggak, Din, memanage karyawannya, Din? Dalam hal ini kan ada yang mungkin dia resign. Nah, jadi pesanan alhamdulillahnya banyak, itu. resign dan sebagainya gitu gimana? Kandani ya aku tuh nggak ngerti ya, aku tuh bisnis tuh mungkin banyaklah campur tangan Allah tuh banyak banget. Jadi kalau ada yang resign, anak-anak tuh punya teman di kampungnya itu yang nganggur-nganggur. Oh, Tapi kan iya. keahliannya harus diajarin dulu kan? Iya, memang 2 hari, 3 hari itu misalnya yang resign yang bagian Gading Serpong gitu ya. Nanti ada masuk karyawan baru tuh saya training di sini. Dia pirang cabang nggak, Din? Aku punya 3. Oh, pantes. Punya 3. Masing-masing cabang berapa karyawan? Masing-masing cabang ada 6, tapi kalau yang di apartemen itu kecil 2 karyawan. Jadi makanya kalau total tuh hampir 15. Wih, mantap. Dan sampai sekarang dalam kondisi pandemik ini nggak tutup? Ya tak tutup ya? tutup dia aku. Kan lah nek virusnya nempel ning klambine karyawan klambine customer Jadi gini, menerima itu banyak banget. Itu sekarang tutup kabeh. Nah, saya istirahatkan. Jadi aku masih kontak-kontakan sama karyawan yang di kampung. Maksudnya gini, Din. Maksudku itu gini. Dengan kamu pakai pos, kamu bisa lihat dari rumah itu. Iya. Untuk real time dari pendapatan ataupun penerimaan dari customer. Jadi setiap toko, setiap cabang, kamu bisa lihat itu aktivitasnya. Hari ini, saat ini, siang ini, kira-kira udah berapa kilo yang masuk, berapa pesanan yang masuk. Kayak gitu. Iya, itu aku masih manual. Makanya bisa nanti berburu karo kowe. Nah, kedua, kamu pasang CCTV. Oh, CCTV semua ada.
CCTV itu bisa dimonitor juga dari rumah. Internet ya, aku juga, kan? aku juga Nah, monitor. nah, dari situ bisa dimonitor dari situ, juga bisa dimonitor dari posnya. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan di tempat usaha bisa dimonitor secara Itu real. aku yang iya, itu aku yang belum apa ya, belum ini makanya. Iya. Nggak Jadi percaya. ada yang Engkau berburu karo kowe. ada yang bentuknya itu ini Mbak Dini apa gambar. Jadi tinggal klik gitu aja. Oh, gitu. Nanti langsung muncul. Iya. Jadi nggak usah nulis Ya, lagi. nanti- Orang nulis di bun satu kalimat, satu inilah 3 Item. kilo, 3 kilo apa cucian laundry kilo gitu ya. Harganya berapa? Itu waktunya lebih lama daripada klik di pos. Belum terpikir ya. Belum terpikir. Ya. Jadi masih ada poin untuk improvement di bisnis itu. Kedepannya ya. Ini. Jadi gunanya sebetulnya sistem yang dibuat itu point of sales namanya itu adalah untuk penjualan ya, rekor penjualan. Yang kedua, data-datanya bisa dipakai untuk analisis bisnisnya. Betul. Gitu. Nah, yang paling penting itu adalah analisis bisnisnya sehingga strategi untuk memajukan atau sustainable-nya bisnis itu bisa didapat di-grab dari data-data itu. Apa namanya? Itu yang tadi yang post tadi itu bisa dibuat aplikasi untuk nota ya, nota nota yang ada. Iya ada itu. Bisa itu. Siap. Bisa. Engkau tak sinau lah, engkau tak sinau. Enggak. Jadi sama Pak Hari itu. Ada juga mau model yang masih pakai printer apa tuh L300 apa tuh? Yang print ya, nah? Print itu kan berarti bisa ada tindasannya. Atau mau yang pakai ini apa itu yang heater ada. Atau pakai kertas yang apa itu yang pakai panas itu. Pelanggan kan? Paling efisien pakai yang dot matrix yang kecil itu. Ya, boleh itu. Tapi yang pakai thermal paper pun nggak masalah, Dik. Itu bisa di-print 2 kali, satu buat pelanggan, satu buat kita. Beres. Cepet juga. Kayak di pom bensin tuh ya. Betul. Ya, seperti Mantap ceritanya Mbak Dini, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Dari hati yang paling dalam mohon dimaafkan segala kesalahan kami. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kosong ya dulur, matur nuwun.